Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah, yakni mengenai akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kelompok sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pemaknaan dari akhlak itu sendiri. Maka kelompok kami akan membahas terkait macam-macam akhlak dan peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Imelda Maulidia Putri Muafia dan saya sendiri, Sheila Sapriwati Putri. Akhlak. Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia melakukannya secara spontan atau tidak dibuat-buat. Kita sebagai muslim wajib untuk berakhlak baik, terutama kepada Allah dan Rasulullah. Akhlak kepada Allah merupakan akhlak yang paling utama karena Allah adalah Sang Pencipta. 8 sifat dasar yang berkaitan dengan akhlak terhadap Allah diantaranya yang pertama ialah takwa. Takwa itu meyakini Allah ada, mengimani rukun iman dan rukun Islam, melaksanakan segala perintahnya, dan meninggalkan apa yang dilarang baginya. Ada cinta dan ridho. Cinta itu menjalankan ajaran yang dibawa Rasul, termasuk melakukan apa yang dicintai Allah dan menjauhi apa yang dibenci Allah dengan patuh. Sedangkan ridho itu kerelaan dalam menghadapi qada dan qadar atau yang sering kita kenal dengan takdir yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Ikhlas. Ikhlas itu segala perbuatan yang dilakukan diniatkan karena Allah tanpa mengharap imbalan dan pujian melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan raja. Khauf itu takut, sedangkan raja itu harapan. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika dicontohkan dengan sholat, seseorang akan takut jika sholatnya tidak diterima oleh Allah karena belum sempurna. Takut jika sholat tersebut akan mendatangkan dosa karena kekeliruannya. Namun, seseorang juga memiliki harapan akan ampunan Allah, berharap mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Jika khauf tidak diiringi dengan raja, yang dikhawatirkan ialah seseorang akan terjerumus sehingga putus asa untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Lalu ada tawakal. Tawakal itu berusaha dengan sekuat tenaga atau berusaha dengan semaksimal mungkin, lalu untuk hasilnya diserahkan kepada Allah. Ada juga syukur. Syukur itu pada hakikatnya ialah melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Allah akan memberikan nikmat kepada siapa saja, tetapi jika seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, akan berubah menjadi siksa. Syukur bisa dilakukan melalui 3 cara, yakni hati, lisan, dan anggota badan. Jika melalui hati, seseorang menyadari sepenuhnya atas segala nikmat yang telah diperoleh semata-mata karena kemurahan hati Allah, seperti nyawa, nafas, dan kesehatan. Lalu melalui lisan, yaitu dengan memberikan Allah pujian atau cukup dengan mengucap Alhamdulillah. Dan terakhir ialah anggota badan. Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan secara sempurna. Sudah sepatutnya kita mempergunakan ciptaan Allah ini dalam hal-hal kebaikan seperti mulut dipergunakan untuk menyampaikan hal yang baik dan benar, dan telinga dipergunakan untuk mendengarkan ceramah dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Lalu murokabah. Murokabah itu adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah di mana Allah Maha melihat, sehingga takut untuk menyimpang dari apa yang Allah tentukan. Terakhir ialah taubat. Taubat itu kembali ke jalan Allah dan tidak akan mengulangi segala dosa yang telah dia perbuat. Jika ada akhlak terhadap Allah, maka juga ada akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Rasul yakni yang pertama mencintai dan memuliakan Rasul. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari kehidupan Rasul untuk memperkuat rasa hormat dan cinta. Kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Ini bisa dilakukan dengan cara membenarkan apa yang Rasul sampaikan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Terakhir ialah mengucapkan sholawat dan salam. Dalam
Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak individu yaitu model yang berbasis kualitas pribadi. Akhlak individu dalam Islam bersifat labil dan pokok. Ia menyangkut relasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui iman, melahirkan akidah, akhlak, ibadah, kesucian hati yang diakulturasikan dengan zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Contoh akhlak individu yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri, bersikap cukup, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak sosial adalah tanggung jawab sosial yang juga merupakan panggung atau tempat untuk menunjukkan bahwa memiliki pribadi yang baik. Kualitas individu mempengaruhi kualitas sosial karena mereka saling berinteraksi. Contoh akhlak sosial yaitu membantu orang yang sedang kesulitan, bergotong royong, dan lain sebagainya. Adapun 5 prinsip dalam hubungan individu dan sosial. Yang pertama, keseimbangan antara individu dan sosial. Yang kedua, fungsional yang artinya berjalan dan berfungsi sesuai perbuatan masing-masing. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu kerjasama antara individu dan sosial. Yang keempat, kontributor akan ada yang memberi dan menerima atau take and give. Kelima, sistematis yang berarti saling bergantung dan bertautan, yaitu manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Huzil afwa wa murbil urfi warid anni jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Semua yang ada di bumi, termasuk alam semesta, diciptakan untuk manusia. Seharusnya kita menyadari bahwa Allah menciptakan flora dan fauna untuk kemanfaatan manusia, seperti hanya dengan mengambil manfaat dari buah-buahan. Karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kita membuat kerusakan terhadap flora dan fauna tersebut. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus memelihara lingkungan, menjaga lingkungan. Untuk cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Yang keempat, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Begitulah presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, kualitas suatu bangsa ditentukan pada moralitas masyarakatnya. Negara yang baik di mata Allah adalah negara yang selain diberikan Allah sumber daya alam yang melimpah, juga penduduknya yang beriman dan taat pada hukum Allah. Bobroknya akhlak manusia bisa ditandai dengan adanya korupsi dan tindakan radikalisme yang merajalela. Korupsi bisa dilakukan oleh orang yang menjalankan amanah. Setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya. Korupsi ada karena tidak bersyukurnya manusia atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Apabila setiap orang memiliki akhlak, maka tidak akan terjadi korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Orang yang bertakwa
akan takut diketahui perbuatan buruknya oleh Allah sehingga menghindari segala larangan yang ada, termasuk melakukan korupsi, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta yang bukan miliknya dan menyuap hakim untuk memperkaya diri. Beberapa nilai akhlak yang berperan untuk menanamkan nilai anti korupsi diantaranya ialah bertanggung jawab, jujur, adil, amanah, dan bersyukur. Selanjutnya ialah radikalisme. Islam merupakan agama yang penuh cinta kasih dan damai. Setiap agama tidak mungkin mengajarkan tindakan kekerasan seperti radikalisme. Islam menolaknya dengan tegas. Dengan adanya akhlak, seseorang akan lebih paham dengan kebenaran di jalan Islam dan membatasi diri dari ajaran yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Manusia yang baik adalah manusia yang tidak terlalu berlebihan saat senang atau membenci sesuatu. Hal ini didasarkan pada sebaik apapun pandangan manusia, belum tentu baik menurut pandangan Allah. Dan sebaliknya, sejelek apapun pandangan manusia, belum tentu jelek menurut Allah. Berikut ialah 3 ayat yang mendukung pembahasan kami kali ini. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan yang ada hanya kepada Allah. Kedua, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Terakhir ada Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 3 prinsip utama dalam bergaul yaitu murah hati, berseru pada kebaikan, dan menghindari kesia-siaan.